Ibu Bupati Kabupaten Bantaeng Ilham Azikin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPR yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus mi tadi, kacaku lagi. Belum niman aku kaca. Alhamdulillah, saya perjalanan ya rehat sejenak. Makassar, zona merah. Saya bilang, nah, kameramen saya, Bapak Ibu kalau selalu nonton YouTube, ya kan? Nah, itu yang ulang tahun yang ngambil gambar selama ini. Bapak Ibu bisa lihat ceramah saya karena jasa-jasanya ngambil gambar. Itu Ida Mama namanya. Nah, pakai baju kuning, ya kan? Takut tahun sama istrinya itu. Nah, ulang tahun lah dia. Saya bawa. Saya komunikasi dengan Ibu Una. Ya. Oh, ternyata datang lagi Ustadz. Saya gembira. Subhanallah, melewati beberapa kabupaten. Tapi satu kabupaten yang pemimpinnya welcome. Tahu jaki welcome? Tahu jaki toh? Bahasa susah. Kira-kira kalau diterjemahkan, dia senang kalau ada orang datang berkunjung ke kabupatennya, ya kan? Oh, saya agak kecil hati sedikit karena ditahu di nomor HP ku. Kenapa seniorku na telepon? Ada mak di sampingnya, karena ngapa toh na tenak di telepon? Tuh, Bancik, ada Ustad, ada. Kasih singgah dulu di Bantaeng. Padahal saya dengar tonji. Alhamdulillah, tidak semua pejabat Pak senang dikunjungi ulama. Tidak semua. Tapi alhamdulillah, meskipun masih muda, menunjukkan kerendahan hati. Ustaz, datang ki, ya kan? Ya, mudah-mudahan tepuk tangan tak tulus. Ya, Pak Bupati itu ibarat gula, banyak semut yang senang-senang datangnya. Nah, ini maka kita mau ceramah sedikit kali ini karena diundang, alhamdulillah. Ya, pertama, seorang guru ditanya muridnya, "Guru, ada dua manusia. Satu, ibadahnya kepada Allah baik. Sholatnya bagus, Senin Kamisnya baik, tadarusnya lancar. Cuma satu kekurangannya, apa? Tidak baik sama orang. Sama tetangganya cuek, sama teman kantornya borok. Yang kedua, orang kedua, ibadahnya kepada Allah pas-pasan ji. Sembahyang bocor-bocor, hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tapi ada kelebihannya, apa? Baik kita sama orang, sombereki. Sama temannya semua orang senang, tetangganya semua orang suka. Kira-kira dari dua orang ini, mana yang tidak baik? Coba. Gurunya berkata, "Anakku, orang pertama baik." Kok bisa? Kalau dia dapat hidayah, ibadahnya baik, dia dapat hidayah, maka dia bisa memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Orang kedua juga baik, meskipun hubungannya kepada Allah tidak terlalu sempurna, tapi kalau dia dapat hidayah, ibadahnya bagus, hubungannya kepada Allah juga sempurna. Lalu muridnya bingung, "Ya guru, orang pertama baik, orang kedua baik, jadi mana orang yang jelek?" Dia bilang, "Orang jelek orang ketiga." Siapa orang ketiga? Nah, dua jiku cerita. Orang ketiga itu kamu. Siapa? Yang suka cari-cari jeleknya orang. Kate ngaseng nih. Oh, 2 minggu sebelum Lebaran dihabisi Satpol PP. Polisi setengah. Dimaki-maki, dibully, dihina. Saya bilang alhamdulillah, Allah tunjukkan kebesarannya. Kate ngaseng Satpol PP habis dosamu karena dicibir. Tak ada lebih baik nih itu Satpol PP. Saya Satpol, kenapa mi? Dihinalah mereka. Ingat, orang yang dimaki-maki, orang yang dihina,
orang yang dipermalukan, orang yang dibully, apa dia dapat? Kalau dia sabar, maka dosa-dosanya gugur. Siapa yang ambil dosanya? Jo pacalla-calla, penghina, pembuli, kau ambil dosanya sakol. Dan orang yang dihina, orang yang dimaki, orang yang dibully, dipermalukan, banyak pahalanya. Dari mana pahalanya? Dari orang-orang yang membulinya. Jadi kamu yang sudah share-share itu di medsos, gak pako dosa cilaka. Semua. Inilah kekurangan kita sekarang bangsa Indonesia. Kita lebih senang cari kekurangan orang lain. Kita lebih sibuk mencari kelemahan orang lain, sementara kita punya kejelekan juga jauh lebih besar daripada orang yang kita hina. Maka Nabi berwasiat, beruntung kalian yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari aib kekurangan orang lain. Kan yang banyak di tengah-tengah kita apa? Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya dia tidak lihat. Kan aneh, semut jauhnya ngacini kita wapi ada panah lihat, sementara gajah di depan matanya dia tidak lihat. Ini kan aneh. Inilah sebagian bangsa kita, sibuk mencari aib orang lain sementara tidak punya kesempatan mengurusi kejelekannya dirinya sendiri. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Mari kita bawa ke situasi COVID. Coba makin lihat sekarang Pak, negara kita lagi memanggil, ayo kalian bangsa Indonesia, mari bangkit, ambil partisipasi, bantu negaramu dengan kemampuanmu masing-masing. Saya kemarin ke Bira, subhanallah, Allahu Akbar, lama saya baru ke sana lagi. Saya bilang, hebatnya di Indonesia Pak. Itu orang Australia, orang Amerika, orang Eropa, orang Saudi, orang Makkah, Madinah datang keluarkan duit puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk datang lihat pantai. Kita tidak perlu keluar duit, bisa lihat pantai, balik ke pantai. Orang Amerika, Eropa datang mengeluarkan duit ratusan juta hanya mau lihat pantai. Kita orang Indonesia tidak perlu keluar duit banyak-banyak untuk lihat pantai. Kenapa? Allah telah sediakan pantai di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Carikan saya kabupaten di Indonesia yang tidak ada pantainya. Ini enaknya kita punya negeri Pak, luar biasa, alamnya cantik. Lebang asing kipingi Makkah toh? Bapak Ibu pernah ke Mekah? Pernah ke Mekah? Yang belum mudah-mudahan segera. Coba itu dari Makkah ke Madinah, lihat itu Pak, gunungnya orang Arab. Lihat gunungnya orang Arab, coklat. Tidak ada sama sekali rumputnya. Lihat padang pasirnya, tidak ada rumput seperti ini, padang pasir. Tapi lihat Indonesia Pak, gunung kita hijau, padang kita luar biasa. Mana ada kabupaten yang tidak ada padang rumputnya. Mereka salah satu ciri orang kaya di Saudi, kalau mau lihat kalau pekarangan rumahnya banyak tumbuhannya, orang kaya itu. Kalau banyak rumputnya pekarangan rumahnya di Saudi, orang kaya itu. Kalau kita di Bantaeng, kalau banyak rumputnya pekarangan rumahnya, orang malas. Subhanallah. Allah ciptakan negara kita ini. Orang Arab, teman saya dari Mekah kemarin, 2 hari yang lalu saya ketemu, dia datang ke sini jalan-jalan, diajak. Apa dia bilang? Indonesia adalah taman-taman surga yang Allah titipkan di dunia. Maka kita wajib menjaganya. Jaga ini Indonesia. Sekarang Indonesia lagi sakit, namanya COVID-19. Baik sekali namanya, tapi menyeramkan. Sampai itu nenek di kampungku, dia bilang, coba kucini kinjo COVID, ku ajak baku tikam. Kalau natikam kak sekali mati, mas selesai urusanku. Tapi ini COVID, tidak dilihat Ustaz, tidak ditahu serangannya dari mana. Nah, sekarang kita lagi sakit ini, dirundung sakit, namanya COVID-19, Corona. Mari selamatkan negara kita. Negeri kalian memanggil, selamatkan. Caramu apa? 1, kalian yang pejabat, kalian politisi,
anggota DPR, mau jadi presiden, silahkan, kami senang kalian jadi pejabat. Tapi tolong, jangan jadikan wabah ini sebagai panggung politik. Antum mau pikir pencitraan lagi apa kek? Sekarang sudah ada wabah, masih ada toh mau pencitraan. Dia belum rasa itu jadi kena COVID. Kalian pejabat ASN, mari jadikan ini ladang amal. Bekerja kau jadikan amal. Kapan kau bekerja cari muka, capek kau bekerja. Kalau ada bupati baik sekali kau, tidak laku itu. Itu bupati yang 70 tahun umurnya. Kalau bupati anak muda, nak tahu kau cari muka cilaka. Pak Bupati juga harus tahu, kentara itu orang yang penjilat. Kalau dia cari muka kasih tahu, kau kira tidak ada mukaku? Apa? Kalau bapak bekerja ASN cari muka capek kok, capek demi Allah.